Oke, baik. Untuk video ini kita akan berlatih untuk menggunakan eh, program Visual Basic ya, untuk menggunakan fungsi if then. Nah, kita akan coba untuk membuat program login sederhana. Kita lanjutkan latihan yang sebelumnya ya. Saya memang biasanya pakai satu project untuk beberapa form. Nah, ini kita coba tambahkan form baru ya dari project, klik kanan pilih add form. Tapi kalau seandainya Anda mau bikin setiap latihan satu project juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, nanti setelah ada pilihan form baru seperti ini, ada pilihan new form. Kalau sudah, bisa kita tekan open. Nah, nanti muncul seperti ini kurang lebih. Kita coba masukkan untuk yang pertama pada properti formnya. Nah, pilihannya di sini pada bagian captionnya kita ganti menjadi struktur if then. Oke, kita enter. Kemudian untuk startup positionnya kita pilih yang center screen ya. Kita pilih yang center screen. Oke, selanjutnya kita tambahkan sebuah komponen image untuk memasukkan gambar. Ini ya, ini ada komponen image yang di sini. Ini atas picture box, ini image ya. Nah, kita masukkan image, terus kita buat di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal cari untuk komponen image-nya di bagian picture di sini. Kita cari lokasinya. Oke, kemudian di bagian picture kita cari lokasinya. Misalkan saya punya gambar ini. Kalau Anda belum punya gambar, boleh kok cari dulu di internet ya. Misalkan gambar apa yang Anda inginkan. Boleh tipenya JPG atau PNG gitu boleh. Kalau yang punya saya kebetulan JPG. Nah, kalau sudah kita tekan open, nanti gambarnya muncul di sini. Oke. Kemudian untuk gambarnya, pengaturannya ada bagian stretch-nya itu kita pilih yang true. Jadi dia ukurannya tuh kayak dimelarkan gitu ya. Terus visible-nya kita pilih false. Ini kita sembunyikan dulu. Jadi visible-nya kita tidak tampilkan gitu. Terus kita tambahkan satu buah label di sini. Kita buat sebuah label. Nah, caption-nya kita ganti password. Gini. Terus misalkan kita tambahkan lagi satu buah text box di sini. Ya, kita buat di sampingnya. Untuk text box-nya password char kita kasih bintang. Nah, itu artinya nanti kita pakai password karakter gitu. Terus untuk bagian teksnya kita kosongkan. Jadi kalau kayak ngetikin password karakter tuh kayak kita ngetikin password tuh langsung dipakai sembunyiin pakai tanda bintang gitu. Nah, kalau sudah kita masukkan sebuah tombol comment button ya di sini. Kita buat seolah-olah membuat persegi panjang. Kemudian untuk captionnya kita ganti pada comment button 1 ya. Captionnya kita ganti OK. Terus defaultnya kita pilih true. Oke. Nah, ini terus kita coba masuk ke kode program ya. Nah, kode programnya itu nanti saat kita tekan tombol OK, itu text box untuk gambarnya tadi akan muncul. Tadi kan di awal visible gambarnya kita bikin false, artinya kita sembunyiin dulu. Nanti saat teks yang kita ketikkan ke text box 1, itu berisi suatu kata tertentu yang sudah kita setting di kodenya, itu nanti dia akan muncul gambarnya. Nah, tadi kan saat tombol OK diklik gitu ya, berarti pada saat tombol komen 1 ini diklik. Kodenya berarti kita sisipkan di tombol OK. Nah, kita klik 2 kali. Oke, ini ya. Private subcomment 1 klik. Nah, kita coba ketikkan jika if
teks 1.teks. Nah, jika teks yang kita ketikkan pada teks 1 adalah sama dengan salsabila, nah itu pakai huruf kecil semua. Jadi kalau teks yang kita masukkan di text box 1 itu salsabila, then maka ini boleh di bawahnya, boleh di sampingnya ya. Maka image 1 dot visible sama dengan true. Artinya gambar 1 visibility-nya akan true. Artinya gambar 1 akan tampil. Yang semula di awal kita setting adalah false atau di non aktif atau tidak kita tampilkan. Nah, kita coba jalankan dulu untuk hasilnya ya. Jalankan untuk hasilnya. Kita coba di sini kita pilih untuk formnya adalah form 5. Dari project 1 klik kanan, kita pilih project properties, terus di sini pilih form 5. Kalau sudah kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jalankan ya. Nah, ini kan tadi di awal gambarnya visible-nya kita false kan ya, kita sembunyiin, kita tidak tampilkan. Nah, passwordnya saya ketikkan ini passwordnya. Salsabila. Oke, sesuai ini ya, salsabila. Kalau sudah kita tekan oke. Nah, nanti gambarnya. Oh ya, saya lupa nutup. Oke, kalau kayak gini namanya berarti masih ada bug ya. Nah, kita tutup pakai ini. Kita end dulu. Terus tadi tambahannya ada and if ya, karena pakai if jadi pakai and if. Oke, saya ulang. Saya jalankan. Salsabila. Kalau sudah kita oke. Nah, gambarnya tampil. Oke, kalau misalkan yang kita masukkan bukan salsabila, misalkan Nur Hayati, itu gimana? Nah, dia nggak akan ada apa-apa karena saat pilihan di belakang then ini kalau tidak terpenuhi kondisinya, ini ya tidak terpenuhi, dia nggak akan ada opsi apa-apa. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan Anda mau modifikasi, misalkan kalau passwordnya bukan passwordnya itu misalkan tidak salsabila nanti kenapa gitu ya, itu boleh. Nah, ini kita modifikasi langsung ya, misalkan kalau mau dimodifikasi berarti kita tutup dulu untuk hasil programnya. Nah, misalkan kita buat seperti ini. Ternyata password yang kita masukkan tuh bukan salsabila, yang lain itu selain salsabila. Maka dia akan muncul pesan di layar MSG box password salah. Ulangi. Nah, saya muncul seperti ini ya. Nih. Terus ya, terus nanti terus nanti misalkan text box satunya nanti akan berisi karakter kosong atau kita kosongkan. Setelah itu posisinya akan berkedip-kedip atau fokus ya, fokus ke text box 1. Nah, set fokus ini. Nah, kita coba uji coba programnya. Ini ya, kita jalankan. Nah, misalkan passwordnya yang saya masukkan bukan salsabila, misalkan nama saya gitu, Nur Hayati. Nah, kalau sudah saya tekan oke. Tuh, dia akan muncul nih di sini password salah ulangi. Ini kan sesuai dengan ini, muncul pesan MSG box ya, muncul pesan password salah ulangi. Kemudian nanti saat kita tekan tombol oke, nah itu text box satunya akan dikosongkan dari teks yang kita ketikkan tadi. Nih, ini arti dari kode ini. Kemudian posisi berkedip-kedip dari kursornya itu akan ada di text box 1. Oke, itu untuk latihan yang membuat login sederhana menerapkan konsep if then dan if then else. Semoga bermanfaat ya.